Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Kak Vicky selaku dosen pengampu serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai bab 5 yaitu tentang 5 perbedaan dari penelitian kualitatif. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Anggraini Puspita Dewi dengan NPM akhir 044. Yang kedua ada Nirmala Nur Octavia dengan NPM akhir 166. Yang ketiga ada Pinabi Kurniati dengan NPM akhir 181. Yang keempat ada Raina Fendrosika dengan NPM akhir 187. Kemudian yang terakhir ada Zeni Mutiara dengan NPM akhir 258. Nah, jadi di sini untuk materi pertama ada naratif study. Di sini ada kisah tentang seorang siswi imigran dari Tionghoa bernama Aimee Zhang, siswa dari kelas 7 dan 8 di Bay Street School, Toronto, Kanada. Jadi Aimee ini dipilih sebagai subjek penelitian karena dia ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana identitas etnis terbentuk oleh harapan dari sekolah dan gurunya, teman-temannya di sekolah, serta keluarganya di rumah. Aimee ini menceritakan berbagai peristiwa di dalam hidupnya dan penulis mendasarkan artikel naratifnya pada cerita-cerita tersebut serta hasil pengalamannya di kelas. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Aimee dan juga siswa lain, serta mencatat secara rinci hasil pengamatan lapangan dan ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah Aimee, seperti makan malam, serta percakapan di kelas antara Aimee dan teman-temannya. Untuk fokus utama si penulis adalah mengeksplorasi kisah-kisah yang saling bertentangan dan muncul selama pengumpulan data. Jadi dari analisis yang sudah dikumpulin oleh penulis tadi, penulis menemukan beberapa konflik. Yang pertama yaitu kayak ketegangan dalam pertemanan karena Aimee ini menyembunyikan bahasa ibunya di sekolah karena dianggap menghambat penggunaan bahasa Inggris. Yang kedua, tekanan untuk menggunakan bahasa Tionghoa di sekolah sekaligus menggunakan bahasa ibunya di rumah bersama saat di keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh yang saling bertentangan antara harapan orang tua terhadap perilaku dan harapan teman-teman di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu ada konflik antara kebutuhan keluarga untuk membantu bisnis keluarga dan tuntutan dari guru untuk menyelesaikan PR serta mempersiapkan ujian dan tugas. Jadi sebagai bagian akhir dari temuan, penulis merefleksikan pengalaman selama penelitian seperti bagaimana berbagai peristiwa yang ia ikuti, membentuk pemahamannya, bagaimana kesempatan untuk membangun kepercayaan yang muncul, bagaimana hubungan Aimee terjalin, dan juga bagaimana dia mengembangkan rasa kepedulian terhadap siswa muda ini. Jadi akhirnya peneliti ini akan memberikan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi siswi imigran atau minoritas, tentang harapan yang berpotongan antara siswa, guru, teman, orang tua, serta bagaimana nilai-nilai individu dalam komunitas etnis terbentuk melalui interaksi tersebut secara lebih luas. Penelitian ini akan memberikan wawasan bagi guru dan administrator yang bekerja dengan siswa dari berbagai latar belakang, serta contoh dari narasi sastra berbasis kehidupan. Nah, sebelumnya tadi saya kan sudah menjelaskan mengenai kisah dari Aimee Zhang. Nah, jadi artikel tadi itu menjelaskan tentang ciri-ciri utama dari studi naratif. Nah, jadi di sini ada beberapa ciri-ciri dari naratif tadi. Yang pertama yaitu peneliti mengumpulkan cerita dari satu individu, yaitu seorang siswi imigran asal Tiongkok yang bernama Aimee Zhang. Kedua, peneliti menjelaskan secara jelas sifat kolaboratif dari proses pengumpulan cerita dan hubungan yang terbentuk seiring waktu antara peneliti dan partisipan dalam penelitian ini. Kemudian yang ketiga, peneliti memilih untuk fokus pada pengalaman individu ini, khususnya pada identitas budaya siswa tersebut dan bagaimana orang tua, teman, serta guru membentuk identitas tersebut. Kemudian yang keempat, peneliti membangun dasar untuk mengeksplorasi identitas budaya ini melalui berbagai bentuk data seperti observasi pribadi, wawancara, catatan lapangan, dan juga kehadiran dalam berbagai acara. Kemudian selanjutnya yaitu peneliti mengumpulkan data selama periode waktu dari musim gugur tahun 2001 sampai Juni 2003 sehingga terdapat banyak kesempatan untuk menelusuri perkembangan peristiwa dari waktu ke waktu. Namun, narasi ini tidak disusun untuk melaporkan urutan kronologis tema dan saat bagaimana laporan ini sulit untuk menentukan apakah satu tema, misalnya menyembunyikan bahasa dalam orientasi siswa baru, terjadi sebelum atau sesudah tema lainnya, misalnya kayak percakapan saat makan malam yang melibatkan bahasa Mandarin sekolah dan bahasa Fuuzan di rumah. Selanjutnya yaitu peneliti menggunakan analisis tematik untuk melaporkan apa yang sedang terjadi pada siswa ini, orang tuanya, dan juga sekolahnya. Kemudian selanjutnya, peneliti menyoroti ketegangan tertentu yang muncul antara setiap tema, misalnya ketegangan antara penggunaan bahasa Mandarin dan Fuuzan di rumah. Namun, secara keseluruhan narasi ini tidak menyampaikan adanya titik balik untuk penyerahan khusus dalam alur cerita. Kemudian yang terakhir yaitu peneliti membahas tempat atau konteks
by street school, yaitu lokasi utama terjadinya sebagian besar peristiwa yang dilaporkan dalam narasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai A Phenomenological Study Anderson and Spencer 2002, C Appendix C. Nah, untuk purpose of the study ini adalah penelitian ini membahas bagaimana pasien AIDS ini memandang penyakit mereka melalui gambaran mental atau representasi kognitif, dan bagaimana hal itu memengaruhi terapi, perilaku, serta kualitas hidup mereka. Nah, untuk purpose-nya nih ada di mana to explore patient experience and cognitive representation of age within the context of phenomenology. Lalu selanjutnya mengenai design and participants. Nah, untuk penelitian ini melibatkan 58 pria dan wanita yang telah didiagnosis menderita AIDS. Nah, untuk pendekatannya tuh yang digunakan adalah fenomenologi yang mengikuti langkah-langkah Coetzee dan dimodifikasi oleh Moustakas pada tahun 1994. Nah, proses penelitian ini dilakukan selama 18 bulan di 3 lokasi klinik rumah sakit, lalu fasilitas perawatan jangka panjang, dan tempat tinggal pasien HIV atau AIDS. Nah, untuk prosedur pengumpulan data ini, para peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam dengan pertanyaan seperti yang pertama, apa pengalaman Anda dengan AIDS? Lalu yang kedua, apa gambaran mental Anda tentang penyakit ini? Lalu yang ketiga, apa maknanya dalam hidup Anda? Dan yang terakhir adalah perasaan apa yang datang dalam pikiran. Nah, beberapa pasien juga diminta menggambar bagaimana mereka melihat penyakitnya, dan hasil gambar tersebut tuh dimasukkan ke dalam analisis. Lalu selanjutnya mengenai kerangka teori. Nah, penelitian ini menggunakan kerangka teori self-regulation model of illness representation, dan model ini tuh memandang pasien sebagai pemecah masalah aktif di mana perilaku mereka terbentuk dari respon kognitif dan emosional terhadap penyakit. Selanjutnya mengenai analisis data. Nah, analisis data ini dilakukan dengan 5 langkah. Untuk yang pertama, membaca seluruh transkrip berulang kali. Yang kedua, mengidentifikasi pernyataan penting. Yang ketiga, merumuskan makna dan mengelompokkannya menjadi tema. Lalu yang keempat, menggabungkan hasil ke dalam deskripsi mendalam. Dan yang kelima, memvalidasi hasil dengan para partisipan. Nah, untuk temuan penelitiannya itu dari hasil analisis ada ditemukannya 11 tema utama berdasarkan 175 pernyataan penting. 2 contoh temanya adalah dreaded bodily destruction atau kehancuran tubuh yang ditakuti, dan devoiding life atau kehidupan yang terkikis. Nah, setiap tema itu disertai kutipan langsung dari pasien untuk menunjukkan beragam pandangan mereka. Lalu selanjutnya mengenai discussion. Nah, pada bagian pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan mengenai esensi dari pengalaman pasien dan strategi coping yang mereka gunakan untuk mengatur emosi serta menghadapi penyakit. Nah, hasil penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya dan menghasilkan implikasi penting bagi keperawatan serta penelitian selanjutnya. Untuk ciri-ciri penelitian fenomenologis ini, penelitian ini menunjukkan ciri khas fenomenologi, yaitu fokus pada pengalaman hidup pasien, lalu penggunaan teknik bracketing oleh peneliti, dan analisis sistematis dari pernyataan menuju makna, tema, hingga esensi fenomena. Nah, sebagai penutupnya, penelitian Anderson dan Spencer memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pasien AIDS ini melihat dan menjalani penyakit mereka, bukan hanya sebagai kondisi,
medis tetapi sebagai pengalaman hidup yang penuh makna. A Grounded Theory Study. Penelitian ini bertujuan mengembangkan teori tentang proses perilaku perempuan Afrika Amerika dalam mengintegrasikan aktivitas fisik ke gaya hidup mereka. Grounded Theory dipilih karena kurangnya pengetahuan tentang faktor dan hubungan yang membentuk evolusi perilaku aktivitas fisik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan fokus grup, lalu dianalisis dengan pendekatan Strauss dan Corbin, yaitu tahun 1998. Hasilnya, model teoritis terdiri dari 3 fase, yaitu inisiasi, transisi, dan integrasi, yang menggambarkan tahapan perilaku dalam aktivitas fisik. Studi ini menghasilkan teori tentang evolusi aktivitas fisik perempuan Afrika Amerika dan memenuhi ciri khas grounded theory, yaitu fokus pada proses perilaku dan pengembangan teori dari data. Selanjutnya di sini ada an ethnographic study. Penelitian etnografi ini menggambarkan nilai-nilai utama gerakan straight edge atau yang disingkat dengan SXE yang muncul di Amerika Serikat pada awal 1980-an sebagai reaksi terhadap gerak hidup punk yang penuh penyalahgunaan zat dan seks bebas. Kelompok ini menganut ideologi hidup bersih dan menolak budaya dewasa yang ambigu. Peneliti menggunakan metode etnografi dengan terlibat langsung selama 14 tahun dalam komunitas XXE, menghadiri lebih dari 250 pertunjukan musik, mewawancarai 28 orang, serta mengumpulkan berbagai dokumen seperti lirik lagu, artikel, dan majalah XXE. Ia mengidentifikasikan 5 tema utama, yaitu hidup bersih, seks berdasarkan hubungan emosional, pengembangan diri, penyebaran pesan, dan keterlibatan dalam gerakan progresif. Etnografi ini menggambarkan kelompok berbagai budaya dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang sama. Peneliti menggunakan teori resistensi untuk menjelaskan bagaimana subculture ini menentang budaya dominan pada tingkat makro, meso, dan mikro. Ia juga berperan sebagai partisipan observer, melakukan fieldwork, serta menafsirkan data secara kultural untuk memahami bagaimana kelompok ini membentuk makna personal dan kolektif dari partisipasi mereka. Berikutnya terdapat studi kasus kualitatif. Ini menggambarkan reaksi kampus terhadap insiden penembakan di mana seorang mahasiswa mencoba menembakkan senjata api ke teman-teman sekelasnya. Studi kasus ini dimulai dengan deskripsi detail tentang insiden penembakan tersebut, yang dicatat 2 minggu pertama, peristiwa setelah insiden, dan memberikan detail tentang kota, kampus, dan gedung tempat insiden terjadi. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber informasi seperti wawancara, observasi, dokumen, dan materi audiovisual, dan disajikan dalam tabel yang merangkum bentuk-bentuk data. Amusement dan saya tidak mewawancarai pelaku penembakan atau mahasiswa yang sedang menjalani konseling segera setelah insiden, dan petisi kami kepada Dewan Peninjau Institusional untuk
penelitian subjek manusia telah menjamin pembatasan ini. Dari analisis data, muncul tema-tema penyangkalan, ketakutan, keamanan, pemicu ulang, dan perencanaan kampus. Menjelang akhir artikel, kami menggabungkan tema-tema yang lebih sempit ini menjadi dua perspektif utama, respons organisasi dan respons sosial psikologis. Dan kami mengaitkan dengan literatur sehingga memberikan lapisan analisis dalam studi dan memunculkan interpretasi yang lebih luas tentang makna kasus tersebut. Kami menyarankan agar kampus merencanakan respon mereka terhadap kekerasan di kampus, dan kami mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk dibahas dalam penyusunan rencana ini. Dalam studi kasus ini, kami mencoba mengikuti struktur studi kasus Lincoln dan Kuba pada tahun 1985 yang terdiri dari masalah, konteks, isu, dan pelajaran yang dipetik. Kami juga menambahkan perspektif pribadi kami dengan menyajikan informasi tentang cangkupan pengumpulan data kami dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dalam merencanakan respons kampus terhadap suatu insiden. Epilog di akhir studi rencana secara refleks memasukkan pengalaman pribadi kami ke dalam diskusi tanpa mengganggu alur studi. Dengan tema terakhir kami tentang perlunya kampus merancang rencana untuk merespon insiden lain. Kami mengemukakan implikasi praktis dan bermanfaat dari studi ini bagi personel di kampus. Beberapa fitur menandai proyek ini sebagai studi kasus. Yang pertama, mengidentifikasi kasus untuk penelitian ini, yaitu keseluruhan kampus dan responnya terhadap potensi kejahatan kekerasan. Kedua, tujuan kami adalah melaporkan studi kasus tunggal yang bersifat instrumental berupa eksplorasi isu kekerasan di kampus dan menggunakan kasus tunggal dari satu institusi untuk menggambarkan reaksi kampus terhadap insiden yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Yang ketiga, menggunakan berbagai sumber informasi yang luas dalam pengumpulan data untuk memberikan pemahaman mendalam dan terperinci tentang kampus. 4. Menghabiskan banyak waktu untuk mendeskripsikan konteks atau latar kasus, menempatkan kasus, dan juga mengemukakan 5 tema. Yang terakhir yaitu mengakhiri analisis kasus kami dengan menyajikan pernyataan-pernyataan dalam konteks 2 respons utama komunitas kampus terhadap insiden penembakan, organisasi, dan psikologis atau sosial psikologis. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu difference among the approaches atau perbedaan antara pendekatan. Nah, tadi kan dibahas pendekatan apa aja, yaitu yang pertama itu ada narrative research. Itu berfokus pada kisah hidup individu, yaitu menggali pengalaman pribadi seseorang. Lalu yang kedua ada fenomenologi, yaitu meneliti makna pengalaman hidup berbagai beberapa individu terhadap suatu fenomena. Lalu yang ketiga itu ada grounded theory, itu bertujuan untuk mengembangkan teori yang didasarkan pada data empiris. Yang keempat itu ada etnografi, yaitu mempelajari kelompok budaya atau culture sharing group untuk memahami nilai, perilaku, dan keyakinan mereka. Lalu yang terakhir itu ada case study. Ini itu meneliti kasus tertentu yang dibatasi oleh waktu dan tempat untuk memahami secara mendalam konteks dan isu yang diangkat. Lalu
Di sini juga ada central feature of each approaches, yaitu uh, meneliti. Yang pertama tuh ada narrative study, yaitu meneliti satu individu yang memiliki pengalaman unik atau penting. Misalnya itu data dikumpulkan melalui cerita pribadi, wawancara, observasi, dan catatan lapangan. Dan peneliti juga menunjukkan hubungan kolaboratif dengan partisipan serta menyoroti konflik dan makna di balik pengalaman hidup individu tersebut. Lalu untuk fenomenologi itu tadi kan berfokus pada pemahaman esensi pengalaman bersama dari individu yang mengalami fenomena yang sama. Dan peneliti itu juga melakukan breaking atau menunda asumsi pribadi untuk menemukan makna murni dari pengalaman partisipan. Dan data itu dianalisis dengan mencari pernyataan signifikan, mengelompokkan makna, membentuk tema, dan menyusun deskripsi esensial dari pengalaman peneliti. Dan yang ketiga itu ada ground theory. Tadi kan tujuannya adalah menghasilkan teori substantif yang menjelaskan proses sosial atau perilaku. Data itu diperoleh dari wawancara mendalam dan kelompok diskusi. Dianalisis dengan pengkodean sistematis hingga terbentuk model teoritis dan hasilnya akhirnya berupa tahapan proses kondisi dan konteks yang membentuk teori baru. Kalau etnografi itu meneliti kelompok budaya tertentu yang memiliki pola perilaku, bahasa, dan nilai bersama. Data diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara, dan dokumen budaya. Lalu hasilnya itu berupa deskripsi mendalam tentang cara hidup kelompok tersebut serta tema-tema budaya yang membentuk identitas mereka. Dan yang terakhir itu ada case study, berfokus pada satu kasus yang dibatasi secara waktu dan tempat, seperti studi reaksi kampus terhadap insiden penembakan, dan menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dokumen, dan audiovisual untuk memberikan pemahaman mendalam. Dan analisis itu menyoroti tema utama, konteks sosial, dan pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut. Dan yang terakhir itu ada selecting your approaches. Ini itu yang pertama ada tujuan penelitian, apa yang ingin dicapai, mempelajari kehidupan yang seseorang atau naratif, memahami makna pengalaman, itu mengembangkan teori, memahami budaya, atau meneliti kasus tertentu. Lalu yang kedua itu ada pertimbangan audiens, itu pendekatan mana yang sering digunakan di bidang keilmuan atau jurnal yang dituju. Yang ketiga itu ada latar belakang dan pelatihan penelitian. Itu tingkat pemahaman dan pengalaman peneliti terhadap metode tertentu. Yang keempat itu ada literatur ilmiah dan kebutuhan peneliti. Dan terakhir itu ada preferensi pribadi peneliti, kebutuhan kontribusi dari bidang ilmu, apakah dibutuhkan teori baru, deskripsi budaya, atau pemahaman fenomenal mendalam, dan apakah peneliti lebih nyaman dengan pendekatan yang terstruktur, misalnya ground theory, atau lebih naratif dan fleksibel seperti naratif atau etnografi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan serta pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.